Bentar. Baik, terima kasih atas kesempatannya Prof. telah bersedia berbincang dengan Sevima. Sama-sama, Mbak Erna. Baik, kali ini hadir bersama kita Bapak Profesor Harun Joko Praitno. Beliau merupakan Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah atau yang biasa disingkat ALPTK PTMA. Ya, betul. Baik, bersama dengan Prof. Harun kita akan membahas mengenai apa saja nih tantangan bagi perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini. Tapi mungkin sebelumnya Prof bisa dijelaskan juga Prof terkait dengan ALPTK PTMA itu sendiri seperti apa Prof gitu. Oke, Mbak Erna, terima kasih sudah bisa bergabung ya. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Kemudian yang kedua, saya kira korporasi yang bergerak di bidang IT akan mendapatkan simpati dan hati selama itu bisa dijaga dengan baik dan taat azas ya. Dan yang ketiga, berkontribusi nyata. Yang ketiga, apa sih sebenarnya LPTK PTMA? LPTK PTMA itu sebagai wadah atau asosiasi yang membawai LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Di dalamnya ada IKIP, ada FKIP, ada STKIP, ya, lembaga-lembaga yang menghasilkan guru atau pendidik di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah Indonesia. Jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah Indonesia saat ini 176. Dari 176 yang tersebar di berbagai pulau, sejak dari Sabang sampai Merauke itu, di dalamnya yang memiliki LPTK atau IKIP atau FKIP sebanyak 104. Ya, mengapa demikian? Karena konsepnya memang Muhammadiyah hadir di dua segi dakwah. Dakwah di bidang pendidikan yang pertama, yang kedua di bidang kesehatan. Dalam konteks dakwah di bidang pendidikan, maka hadirnya berbagai jenjang sekolah di berbagai pelosok yang bahkan kadang-kadang yang belum bisa dijangkau oleh pemerintah, Muhammadiyah hadir, maka perlu disupport yaitu LPTK itu. Jadi antara LPTK dengan sekolah-sekolah baik itu jenjang TK, BTK, SD, SMP, SMA, SMK yang jumlahnya hampir mungkin jumlahnya sekitar 15.000 ya. Gitu Mbak ya. Oke. Baik Prof. Nah Prof, ini kan saat ini pandemi sudah mulai menurun nih Prof. Bahkan kita sudah mulai menuju endemi begitu ya. Nah kalau menurut Prof masih relevan nggak sih Prof untuk kuliah daring ke depan? Terlebih kita masih ada sudah berada di era revolusi industri 4.0. Prinsip besarnya kuliah daring tidak mungkin akan bisa ditinggalkan. Online beyond classroom ya. Jadi dalam era sekarang dan ke depan saya kira rasanya sulit dan menjadi tidak elok kalau meninggalkan pembelajaran daring. Yang menjadi persoalan adalah inovasi pembelajaran daring itu ke depan. Itu yang lebih penting dan lebih utama. Inovasi pembelajaran daring ke depan itu sejak dari strategi pembelajaran daringnya, ya, kombinasi hybrid dan blendednya, kemudian sajian-sajian ilustrasi materinya itu yang lebih penting. Jadi daring itu instrumen gitu. Yang penting adalah atraktiveness-nya ya. Itu Mbak Erna ya. Baik, berarti setiap lembaga pendidikan gitu ya, Prof harus memiliki inovasi tersendiri ya terkait dengan pembelajaran daring ini. Betul. Baik kombinasi waktunya, kemudian kombinasi platformnya gitu ya. Baik, karena rasanya tidak mungkin untuk jadi ditinggalkan gitu ya. Perguruan tinggi dan atau lembaga pendidikan yang meninggalkan itu sama artinya akan meninggalkan era itu sendiri, karena era itu ke depan ya, era itu akan melawan era ya, Justru malah akan tertinggal gitu ya Prof ya. Akan tertinggal. Baik. Nah, terkait dengan hal itu juga Prof, tantangannya nih bagi para perguruan tinggi di era revolusi industri seperti saat ini tuh kira-kira apa Prof? Apa saja? Tantangannya kalau saya melihat di Indonesia memang keterjangkauan jaringan itu sekalipun ada masih perlu diperbaiki dalam banyak hal ya. Kita yang di Pulau Jawa aja kadang-kadang loss sinyal masih ada. Tuh. Jadi yang pertama tantangan, yang kedua kultur.
Jadi kultur itu, definisi melek IT itu bukan seberapa banyak kita menggunakan IT, tetapi seberapa tepat dan benar mampu menggunakan IT. Jadi misalnya pegang handphone nih, kalau handphone hanya dipakai untuk WA, hanya dipakai untuk sama Instagram, ya hanya bagian kecil, namanya belum literasi teknologi. Literasi teknologi adalah apabila handphone itu yang dipakai sebagai sumber belajar, dipakai sebagai tanda kalau orang Islam termasuk baca Al-Quran di situ, ya, dipakai sebagai media kebudayaan, sosialisasi, apa namanya, pemerintahan, politik, pendidikan, itulah yang dinamakan sebagai melek teknologi. Jadi ukurannya bukan hanya waktu, ya, tapi ukurannya lebih kepada kemampuan menggunakan IT itu secara tepat sasaran, gitu, Mbak Erna. Oke ya. Berarti dilihat dari pemanfaatannya gitu ya, Prof ya. Dilihat dari substansi pemanfaatan dan ketepat sasaran, bukan dilihat lamanya. Baik. Nah, itu kan Nah, bagi perguruan tinggi, Prof. Nah, bagi lulusan nih, Prof, lulusan apalagi mm, lulusan fresh graduate gitu nih. Tantangannya pasti akan cukup mm, banyak juga nih, Prof. Kira-kira seperti apa? Fresh graduate saya kira adaptasi teknologi juga menjadi bagian tidak terpisahkan. Jadi para fresh graduate sekalian, yang penting bagi Anda harus pertama bisa dekat dan adaptasi dengan teknologi. Jadi misalnya adaptasi teknologi itu sekarang juga teknologi untuk berbagai keperluan kehidupan. Jadi teknologi untuk, misalnya nih, teknologi itu untuk melamar pekerjaan, teknologi itu untuk wawancara, teknologi itu untuk pengembangan karir dan inovasi, teknologi itu untuk entrepreneur, teknologi itu untuk menjelajah semua kehidupan, gitu ya. Banyak manfaat gitu ya, Prof, dari teknologi juga tidak Betul, disalahgunakan gitu. betul, betul. Nah, baik Prof, kalau misalnya ini tips bagi perguruan tinggi, Prof, ada nggak, Prof, Mhm, di era seperti ini nih, kira-kira apa yang mhm. harus dilakukan oleh para perguruan tinggi itu? Ya, para perguruan tinggi saya kira pertama harus mendesain kurikulum, karena kurikulum sebagai ujung tombak. Jadi kurikulum di perguruan tinggi harus didesain kurikulum yang berperspektif teknologi, itu sudah pasti. Rencana rancangan pembelajaran, rancangan RMP, ya, rancangan mutu perkuliahannya, ya. Kemudian pendekatan-pendekatannya, sistem monitoringnya, itu yang pertama, kurikulum penting sekali. Yang kedua, mengenai keterampilan pembelajaran ber-21 atau keterampilan pembelajaran yang berorientasi berbasiskan teknologi. Yang ketiga, bukan menanamkan, ya, mengubah paradigma cara berpikir yang menggunakan perspektif teknologi dalam berbagai perspektif pembelajaran. Yang keempat, kan saya kira tidak bisa nih perguruan tinggi hanya menyiapkan tiga itu. Perguruan tinggi harus mulai belanja IT-nya dinaikkan, belanja jaringannya, belanja big datanya, belanja sarana prasarananya, supaya accessibility jaringan, accessibility IT itu cepat itu. Ya, dengan ditunjang IT pun bisa memudahkan atau apa ya, membuat mereka lebih mudah untuk apa seluruh kegiatan yang ada di kampus gitu ya, Prof. Memudahkan, iya, tetapi saya juga mesti harus tekankan bahwa IT tidak akan bisa menggantikan pendidikan yang sejatinya. Jadi kita harus sepakat itu, ya. Iya, betul, Untuk Prof. memudahkan, oke, sebagai alat bantu, oke, tetapi kalau kemudian IT dipaksa untuk menggantikan hakikat pendidikan itu sendiri, saya kira Tidak bisa tidak ya, akan Prof. bisa, karena sesungguhnya pendidikan adalah untuk memartabatkan kehidupan dan untuk memartabatkan manusia dan untuk memartabatkan murid. Cara Betul. memartabatkan anak dan murid itu tidak cukup hanya dengan literasi teknologi, tapi juga literasi humanitas, ya, literasi sosial, ya, gitu. Baik, Prof. Nah, terakhir, Prof, Hmm. ini terkait dengan tanggapan Profesor terkait dengan digitalisasi kampus itu seperti apa, Prof? Hmm. Digitalisasi kampus itu bukan berarti semata-mata kampus itu pengadaan IT, ada pengadaan sarana prasarana IT-nya diperbanyak, bukan. Jadi digitalisasi kampus itu tadi juga saya mulai, ya, sejak dari madhabnya, ya, kemudian kalau pembelajarannya, kurikulumnya, desain ruangannya juga harus desain yang sudah menggunakan perspektif
ke-IT-an. Jadi kalau kita mesti harus set up nih. Jadi bagaimana letak tata ruang pembelajaran. Jadi kalau dulu kan pembelajaran selalu ada papan tulis nih. Nah, berarti kalau di ruangan itu hanya ada papan tulis, tidak ada screen, berarti masih belum literasi teknologi. Atau misalnya saat ini misalnya di satu sisi saya kemarin mendapati sejumlah apa ya? Sejumlah dokumen-dokumen itu ada dokumen-dokumen produk hukum itu yang disimpan di safe box ya. Berarti masih menggunakan cara berpikir lama, kecuali naskah-naskah hukum itu didigitalisasi. Jadi saya dari kesimpulannya pertemuan ini Mbak Erna adalah setuju IT sebagai sarana alat bantu pembelajaran, alat bantu pendidikan, alat bantu untuk mendewasakan dan mendirikan anak dan atau mahasiswa, tetapi IT tidak akan bisa menggantikan kehadiran pendidikan itu secara utuh gitu ya. Saya kira itu Mbak Erna. Terima kasih ya. Sampai Baik, jumpa. Prof. Iya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Salam Ya, hangat dari Surabaya, Prof. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk tim semuanya ya. Baik, Sehat selalu. Prof. Mohon izin. Amin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.